Martabakers, kita ketemu lagi di episode yang kelima. Semoga tadinya Alkitabnya yang masih lengket, udah nggak semakin lengket ya, udah semakin gampang dibuka ya. Dibuka. Ya. Kita salam dulu, salam martabak biar pada inget, karena bulan depan kita mau tes. Dapat hadiah kali ya. Siap. Oke. Kita coba ya. Ini jarinya yang mana? Oh, ini aja deh. Martabaks, mari kita buka Kitab Suci. Yeay. Hari ini kayaknya kita kedatangan tamu istimewa ya. Di tengah ini bajunya beda sendiri nih. Bajunya beda sendiri. Cerah ya? Cerah, lebih cerah. Iya. Paling terang bajunya. Biasa saya Gaby ditemenin oleh Cidok. Hai Cidok. Halo. Cidok, ini Senang ibu sekali. yang di tengah ini yang kelihatan lebih cerah daripada kita. Siapa nih Bu? Siapa nih Cidok? Boleh tolong. Oke. Bajunya yang cerah. Ya, jadi Martabakers untuk edisi pada kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, yang tidak lain tidak bukan adalah Ibu Rosemary. Halo, pemirsa Martabaks. Salam berkobar-kobar. Ye, wah udah kelihatan tuh jargonnya. Udah ada jargonnya nih. Mungkin udah pada bisa nebak. Kalau berkobar-kobar itu biasa dari mana itu ya? Dari mana itu? Ya. Oke. Bu Ros, thank you banget ya. Ini walaupun macet-macet, baru sampai malam-malam masih mau mampir ke kedai kami ya. Kita sama-sama makan martabak hari ini ya. Malam-malam lebih asik ya. Nggak apa-apa, besok libur ini. Oh iya. Iya. Nih, kalau di episode sebelumnya, Cidok udah pernah bilang nih, Kitab Suci itu adalah surat cinta dari Bapa. Banyak kan surat cinta kita dapat setiap hari. Nah, Kitab Suci itu juga safety guidance, protokol guidance ya. Petunjuk keselamatan kalau kita naik transportasi mau kemana kita udah merasa aman karena ada guidance-nya. Nah, dan di KKS di gereja di setiap paroki itu pasti ada subseksi yang bisa memfasilitasi umat untuk bagaimana sih caranya agar bisa lebih dekat dengan Kitab Suci ini. Nah, salah satunya adalah dari yang tadi berkobar-kobar. Nah, kita makanya ngundang nih, ada Ibu Rosemary dari komunitas EJ, Emmaus Journey. Ya. Yeay. Terima kasih Ibu Gaby, Ibu Stefani, host kita yang telah mengundang kesempatan untuk memperkenalkan ya di paroki kita komunitas Emmaus Journey. Justru kita yang penasaran, Bu. Kemarin soalnya pas waktu misa, Bu, waktu misa hari Minggu sore ya. Itu Romo Almo tuh waktu datang ke gereja kita lihat kok banyak banget nih yang pakai baju orange, baju kuning kayak yang dipakai Bu Ros. Duduk paling depan. Duduk paling depan itu sampai berapa baris ya? Berapa baris dan tahu nggak, Steph? Nggak hanya ibu-ibu, nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, itu semua kalangan umur dari yang muda, middle, single, taken, semuanya itu ada di situ. Dan dan kata Romo, ini yang baju-baju kuning ini yang katanya setiap hari baca Kitab Suci ya. Wow, ternyata komunitas EJ ini adalah komunitas yang setiap hari baca Kitab Suci. Kemarin-kemarin kita panjang banget ngomongin, kayaknya susah banget baca Kitab Suci ya. Nah, tapi bagaimana sih bisa caranya komunitas EJ ini bisa tekun, bisa sampai sukses gitu loh. Baca Kitab Suci setiap hari. Kita kulik-kulik nih, kita culik Bu Rosnya biar bagikan tipsnya di sini ya. Ya Bu Ros ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu Ros, kita pengen tahu sih Bu, kalau dipikir baca Kitab Suci setiap hari, apakah cuma kaum rebahan Bu yang bisa baca Kitab Suci? Kan banyak waktu ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari Bu Ros ini kan baru pulang aja rumah jam 7 malam ya. Nah, boleh ceritain nggak sih Bu, Bu Ros ini sehari-harinya ngapain sih Bu? Ya, saya masih aktif bekerja sekarang, masih sebagai seorang karyawati. Wow. Tadi juga
agak kena macet. Ya, besok tanggal merah biasa macet. Tapi tetap mencoba meluangkan waktu untuk boleh berbincang-bincang ya tentang kitab suci. Karena semakin banyak ya sekarang, semakin banyak umat Katolik yang peduli ya, sadar bahwa kita tuh butuh panduan dari Tuhan gitu. Ya, kita kalau baca sendiri kitab suci ini tebel banget kan ya, kita lihat ya, tebel banget kitab suci kita. Iya. Lautan tulisan ini, ya huruf-huruf banyak kita ketemu. Samudra Bu, itu samudra. Samudra tulisan. Nah kalau kita baca sendiri kadang-kadang kita belum nggak paham atau ngantuk gitu kan. Terus tapi kita berasa perlu gitu kan. Dalam kehidupan kita perlu guidance. Nah, komunitas Emmaus Journey dengan metode Emmaus Journey kita mau mencoba untuk lebih mengenal kitab suci, lebih mengenal firman Tuhan. Gitu. Emmaus Journey ini berarti komunitas kan ya Bu ya? Komunitas subseksi dari seksi kerasulan kitab suci yang namanya Emmaus Journey. Nah, kalau tadi kata Romo itu baca kitab suci setiap hari. Nah, setahu saya, kenapa namanya Emmaus Journey tuh, Bu? Pasti kan ada asal muasalnya, Bu. Nggak sembarang-sembarang dibilang Emmaus Journey. Kenapa nggak Kosambi Journey gitu kan ya, Bu? Karena itu menceritakan perjalanan dua murid menuju Emmaus ya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat tulisan di kitab suci, kadang-kadang kita bingung kalau disuruh baca sendiri kan ya. Nggak tahu mau bingung mau baca dari mana mulainya gitu kan. Nah, tapi kita di sini sekarang punya komunitas Emmaus Journey, kita punya kelompok-kelompok yang bisa membantu kita untuk semakin mendalami makna dari firman Tuhan itu buat kita gitu. Jadi komunitas Emmaus Journey ini bukannya kayak pengajaran kitab suci ya, tapi kita lebih ke spiritnya gitu ya. Kita mau mendapatkan spirit dari membaca kitab suci ini, membaca firman, terus apa sih maknanya, apa sih yang sesuatu yang saya bisa dapatkan sebagai panduan hidup saya gitu loh. Kadang-kadang firman itu kan bisa meneguhkan kita, ya, bisa menegur kita, ya, bisa mengingatkan kita. Jadi kita jadi harus ngapain nih di kehidupan kita, begitu kan? Nah, ketika kita mengalami, pasti kita juga pengen orang juga mau ikut juga merasakan, ya. Nah, mungkin gampangnya kita kebetulan nih kita punya host Ibu Dokter ya. Nah, misalnya kalau kita analogikan firman Tuhan itu seperti informasi yang kita dapat. Ada dokter gigi Ibu Stefani di Green Lake gitu aja. Tapi kita cuma sekedar tahu kan, oh ada ayat ini nih gitu di kitab suci. Kita juga pernah dengar. Tapi kayak kalau kita cuma dengar ada informasi ada dokter gigi yang hebat, oh ya sekedar tahu. Tapi kita nggak kenal gitu kan. Betul. Kita nggak tahu yang mana sih orangnya. Emang baik ya, emang bagus ya, kita kan nggak tahu. Tapi begitu kita, misalnya kita mendengar orang yang pernah mengalami, dilayani sama Ibu dokter ini, oh ya ternyata kerjanya rapi banget gitu, terus ramah banget orangnya gitu kan. Nah kita semakin tahu. Nah seperti itu juga firman. Ketika kita membaca sendiri, mungkin kita tahu, oh ya sekilas itu. Tapi kita belum mendalami banget. Tapi ketika kita merenungkannya, apalagi kalau kita bisa masuk dalam kelompok kecil yang orang-orangnya juga baca, terus dengan ayat yang sama, kita akan sharingkan. Kita akan bahas, kita akan semakin mengenal, ya kan? Kayak dokter gigi tadi, oh ya ternyata di sini bilang, dokternya baik, yang satu bilang dokternya ramah, yang satu bilang oh setelah kita berobat nanti beberapa bulan kemudian dia masih kontak kita loh, oh
ternyata servisnya bagus sekali, terus murah lagi gitu kan. Itu semakin yakin kan. Nah pada saat kita misalnya kita butuh, kita coba, ya kan? Kita akan coba. Oh katanya benar tuh ada si dokter ini, dokter Stefani baik. Kita coba pas ngalamin, aduh gigiku nggak enak nih, kayaknya ada bolong-bolongnya deh, kayaknya nggak nyaman. Saya mau coba Udah datang ke dokter itu, benar disambut dengan ramah, terus sabar banget layaninya dan rapi, terus pokoknya menyenangkan. Terus kita juga merasa oke ya, benar apa yang dikatakan teman-teman itu benar loh ternyata gitu kan. Jadi kita juga oh ya punya pengalaman nih sendiri kan. Nah kita punya pengalaman sendiri, pasti ketika kita ketemu orang, kita mau cerita dong. Kemarin gua ke si dokter itu loh yang di Green Lake, kata orang itu ternyata bener loh, gue udah buktiin baik orangnya begini gitu kan. Terus akhirnya kita begitu kita mendengar, kita kagumin si dokter ini sesuai dengan apa yang disampaikan yang kita dengar itu. Nah kita jadi mau apa? Kita mau taat ya. Kita mau diajarin apa sama dokternya, di advice, kamu dok kalau sikat gigi naik turun ya gitu, jangan ke samping gitu ya dok ya. Biasanya advice-nya begitu ya. Terus makan jangan yang dingin-dingin atau jangan terlalu panas gitu kan, merusak gigi atau apa. Akhirnya kita jadi oh iya benar ya dokter itu ajarin yang benar. Akhirnya kita mau taat. Seperti itulah firman Tuhan juga, kita begitu kita dengar terus kita sharingkan, oh ternyata benar pengalaman si ini begini, pengalaman si ini gini. Jadi semakin kuat kita, semakin oh iya benar firman itu benar, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita itu benar adanya dan harus kita pegang untuk menjalani kehidupan kita. Gitu kira-kira ya kali ya analogi kita yang simple. Jadi di Emmaus Journey ini kita tidak belajar mengenai mungkin background kitab suci, dari kitab suci itu apa, tapi ini secara yang digali adalah spiritualnya gitu, ya, pengalamannya gitu ya Bu ya. Iya, pengalaman kita mendapatkan firman itu, terus kita mendalami, kita akan semakin mengerti dan semakin merasa oh ya benar. Tuhan itu semakin menguatkan kita, ya kan? Nah, ketika kita sudah begitu, pasti kita mau merasa Tuhan mau nge-guide kita, mau menjadi pemandu kita dalam menjalani kehidupan. Pasti kita mau dong ya, hidup selamat dituntun ya. Kalau ada guidance yang bagus, pasti kita mau dong. Ya, jalanin kehidupan, hadapin masalah, kita jadi lebih kuat, lebih sabar. Lebih oh ya ada panduan kita, ada yang melindungi kita, akhirnya kita bisa berjalan dengan sabar, dengan tenang gitu ya. Nah ketika kita sudah mengalami itu, pasti kita akan hidup lebih bersemangat ya. Terus kita akan ngalamin sesuatu yang enak, pasti kita sharing, kita pasti sharing, kita akan cerita ke teman-teman kita gitu kan. Nah di sini juga kenapa kita di Emmaus Journey kekuatannya juga di situ, pengalaman iman kita yang kita ceritakan kepada teman-teman itu akan membuat orang semakin merasa dikuatkan, mendengar firman kita, orang dikuatkan, kita juga membagikan ke orang, kita juga menguatkan orang lain gitu kan ya, pengalaman kita ini gitu. Jadi bukan pengajaran tapi kita mau gali spiritnya gitu. Makanya namanya spiritualitas kitab suci. Ya, spiritualitas. Wah, jadi dengan demikian firman itu seperti hidup ya, Bu ya. Benar. Tadi makanya Ibu Gaby tadi melihat waktu di gereja kan usianya ada yang muda, ada yang udah berumur gitu ya. Nah, karena kitab suci ini hebat sekali kan ya. Satu buku ini bisa berlaku, masuk gitu Bu, bisa dibaca untuk semua usia, ya kan? Nggak ada buku kayak buku khusus anak-anak gitu atau buku khusus orang tua gitu kan? Enggak ya. Dia cuma satu, kitab suci ini berlaku umum dan up to date loh. Udah di berapa ribu tahun ini kitab suci dicetakkan. Ini relevan ya Bu sampai sekarang. Jadi selalu up to date, segala cerita ada. Segala panduan yang kita butuhkan ada dalam kitab suci itu. Nah kalau bukan baca sendiri kan kita kadang-kadang kok tulisan-tulisan aja nih.
kita juga mungkin susah untuk memahami. Tapi kalau kita bersama-sama teman-teman kelompok untuk menggali bersama, kita akan lebih enjoy, lebih paham, lebih nangkep gitulah intinya ya. Berarti kalau boleh saya ini simpulkan, kalau misalkan dalam kelompok-kelompok yang saling men-sharingkan tentang perikop kitab suci, apa tuh semacam mereka benar-benar pure saling ini, atau ada kayak satu leadernya gitu, Bu? Atau gimana? Oh ya, ada fasilitator yang akan mendampingi di masing-masing kelompok. Oke. Jadi kita nggak ini ya hilang arah ya, Bu. Ya, terus ada buku panduannya. Ada buku panduan juga. Ya, buku panduannya itu ada perjalanan hidup mendasar, perjalanan menuju hidup berbuah, dan perjalanan menuju hidup terfokus. Dan ada satu lagi buku Seven Last Words. Nah, ini isinya itu sangat menarik ya. Tema-temanya, tiap buku ada tema-temanya itu sangat membantu kita untuk dalam kehidupan kita ini apa sih kita harus lakukan, bagaimana sih sikap kita yang seharusnya yang menjadikan kita boleh menjadi orang yang lebih baik lagi lah ya. Jadi kita boleh mengalami perubahan hidup. Dari teman-teman yang sudah pernah ikut di Emmaus Journey sering men-sharingkan bahwa dalam keluarga pun mereka mendapatkan komen dari keluarga bahwa oh kok jadi lebih sabar ya gitu. Setelah ibu saya ikut Emmaus Journey gitu, anaknya bisa ngomong begitu, ataupun suaminya gitu kan, ataupun bapak-bapak juga jadi oh iya, istrinya bisa cerita, oh beda banget ini, sekarang udah jarang marah-marah gitu. Jadi memang dari buku-buku yang panduan kita gunakan itu bisa kita mempelajari firman itu dengan tema-tema yang sudah ada gitu, digali, akhirnya kita bisa menjadikan kita berpikir, memahami, terus ada perubahan hidup kita gitu. Yang penting itu ya Bu ya. Jadi transformasi ya, transformasi. Metanoia ya, ada perubahan ya. Perubahan hidup. Luar biasa. Nah, jadi sharing dalam kelompok pun bukan asal sharing ya Bu ya. Itu ada terarah dari dasar berbuah sampai terfokus ya Bu ya. Betul. Nah, itu luar biasa tuh, keluar dari EJ semuanya metanoia ya Bu ya. Amin ya. Diharapkan demikian. Kan kalau kemarin Romo bilang, ini nih yang baju-baju kuning nih, katanya yang setiap hari baca kitab suci. Iya, itu bagaimana Bu? Di Emmaus Journey itu seperti apa? Kalau tadi kan Ibu katakan sharing ya. Nah, bagaimana sih sampai bisa membangun kebiasaan itu gitu tuh Bu? Sebenarnya sederhana aja sih. Sebenarnya kita juga sebagai umat Katolik kan juga kita dikasih kalender liturgi gitu kan ya. Kita juga tiap hari kan disajikan bacaan kan dari kalender liturgi itu. Ataupun misalnya juga kita mau baca kitab suci dari awal juga bisa itu. Cuman lebih gampang juga kita bisa ikutin kalender liturgi. Nah, kalender liturgi itu kan tiap-tiap hari bacaannya beda-beda tuh. Nah, kita tinggal ikutin aja dari situ. Nah, dari situ kita lihat mana nih firman yang hari ini akan dibaca di gereja, dan itu juga menjadi firman yang aku mau dapetin. Nah, hari ini kira-kira Tuhan mau pesan apa ya sama aku ya? Nah, kita baca deh itu. Terus kita merenungkan. Setelah kita baca, kita merenungkan, kita refleksi ya. Refleksi diri, terus kita akan nangkep pesan-pesan apa yang kira-kira Tuhan yang mau sampaikan pada kita. Nah, kita buat dalam yang kita sebut jurnal gitu. Nah, dari itu nanti kita juga merasakan itu menjadi pedoman hidup kita pada hari itu, dan seringkali terjadi, maksudnya oh ya, kita begitu kita lagi jalanin kehidupan hari ini, ternyata ada kejadian, kita jadi ingat sama firman yang tadi kita baca, tadi pagi kita baca, oh iya, saya sudah diingatkan kok, kalau saya ketemu orang, saya nggak boleh emosi, saya harus bisa memaafkan, gitu kan?
Jadi ada yang sesuatu yang kita menjadi pedoman kita untuk jalanin hidup hari itu. Dan itu pun akan, kalau kita hanya baca saja begitu, kita nggak renungkan, itu akan cepet banget berlalu ya. Kayak kita ke gereja akan begitu dengar homili Romo, dengar bacaan, begitu keluar, kita lupa. Tapi kalau misalnya kita renungkan, firman itu kita bawa ke dalam refleksi diri kita renungkan, terus itu akan menempel lebih lama. Kita akan lebih menghayati, mungkin bisa lama kita sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, jadi ataupun sampai tahun. Firman itu hidup dalam hati kita dan boleh berakar, ya. Ketika berakar, kita akan jadi mau menjadi pelaku firman, ya. Kalau kita cuma dapatkan firman itu sekedar tahu, ya percuma ya, sama aja iman tanpa perbuatan dalam hati, kan ya. Jadi begitu kita terima itu pasti kita mau, oh ya, saya mau taat Tuhan, bukan hanya sekedar taat tahu aja, tapi saya mau melakukan, gitu kan. Kira-kira begitu. Benar. Berarti itu kayak suatu komunitas yang tepat ya, jika ingin menjadikan Alkitab itu satu habitus ya. Ya. Nah, dan demikian juga. Dan akan senang kita untuk bersharing, menceritakan ke teman-teman kita, gitu kan. Pengalaman, apalagi pengalaman-pengalaman yang kita alami, suka duka kita yang menguatkan kita, pasti kita juga pengen. Kita juga udah ngalamin kasih Tuhan, kita juga sudah dapat pesan Tuhan bahwa kamu harus berbuah. Nah, kita mau berbuah apa nih? Kita juga diingatkan, kita tuh ada time limit loh hidup di bumi ini, ya kan? Berlomba-lomba nih, saya bisa berbuah apa di kehidupan kita ini, gitu kan? Habis kerja pulang, mendingan nonton TV nyantai-nyantai. Tapi terus apa? Ya, apa buah-buah yang kita bisa berikan dalam kehidupan kita ini? Makna apa sih nanti kalau Tuhan ciptakan kita tuh untuk apa sih, gitu kan? Untuk nyantai-nyantai sendiri aja atau gimana? Oh, ternyata Tuhan tuh punya rencana juga dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak bisa lakukan hal-hal yang besar-besar. Kayak saya dulu juga, maksudnya, aduh, kayaknya nggak pede ya. Mau punya talenta ini nggak punya talenta ini nggak punya. Terus, ya minder deh ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya kita, nggak apa-apa, saya pokoknya intinya saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Ya udah, lakukan aja apa yang kita bisa, gitu. Yang bisa menyenangkan Tuhan. Apa itu? Ya udah, sekedar sharing aja, mengajak ke teman aja, gitu. Kita bisa lakukan sesuatu yang berarti. Dengan kita baca terus kitab suci ini, kita bersharing, kita mendengarkan sharing-sharing dari teman kita, juga bersharing pada orang, akhirnya sikap hati kita akan berubah. Otomatis dalam kehidupan kita juga akan ingat dengan pesan Tuhan, kan. Kita tadinya mau berbuat yang nggak benar, akhirnya keingatan sama Tuhan. Oh, jadi ada remnya kita, gitu, dalam kehidupan kita. Bu Ros udah berapa lama kalau boleh tahu, Bu Ros, ikut komunitas AJ ini, Emmaus Journey? Emmaus Journey ini ya, saya dulu ikut tahun 2014 ya kira-kira ya. Wow. 2014. Sekarang 2022. Iya. Kapan ya, Bu? 8 tahun ya? Sekitar 8 tahun. Wow, luar biasa. Nah, belum. Masih banyak senior-senior kita yang sampai puluhan tahun. Tetap semangat mereka. Tidak pernah putus gitu. Tapi semakin menikmati, ya. Semakin berbuah dalam kehidupan. Kalau 8 tahun itu berarti udah khatam kitab suci berapa kali tuh, Bu? Sebenarnya kan kita bukan belajar kitab suci sampai dari A sampai Z-nya ya, tapi kita renungkan ayatnya itu yang kita lebih mendalami ini, gitu. Dengan kita mengikuti Emmaus Journey ini, kita mendalami firman, akhirnya kita bikin jadi penasaran. Kita jadi pengen mau ikut ini, ikut itu, lebih ngerti lagi kitab suci. Akhirnya ya udah, kita belajar.
Kita jadi pancing punya dulu ya dari situ ya. Pancing dulu. Jadi oh iya, jadi penasaran ya, mau tahu lebih banyak. Akhirnya kita ikut deh belajar ini, Menarik sekali ya ternyata Gaby, begitu mendengar dari Bu Ros bagaimana mereka berkenalan, terus mulai akrab dengan sabda Tuhan dengan metode yang cukup unik menurut saya, karena mungkin jarang kita temui di keunikan komunitas lain juga. Tapi buat saya pribadi sih hal ini merupakan suatu gerakan atau metode yang ini ya menarik loh. Soalnya dengan benar kalau kita baca hanya sendiri ataupun tanpa ada pendampingan, istilahnya kayak ya gini ya kan together gitu. Kalau sendiri bawaannya kan yang ada either nggak ngerti atau bosan, udah gitu udah tutup, nggak lanjut. Nah nggak ada trigger lagi buat apa sih besok nih, besok aku mesti baca apa. Dengan kita berkomunitas, mengalami, merasakan, dan akhirnya bisa membagikan, kita merasa hidup kita ini punya value. Kayak makan martabak juga seloyang ya, nggak enak makan sendiri ya, enakan berbagi ya. Makan bertiga nih. Kan? Makan sambil ngobrol gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu dengan persoalan hidup yang rasanya buntu buat kita, gitu kan? Itu bikin kita malas mau ngapa-ngapain kan ya. Kayaknya, aduh, jadi terbebani dengan pikiran itu, dengan persoalan itu. Mau tidur juga nggak nyaman, gitu, keingetan terus apa-apa gitu. Tapi dengan kita dengan membaca kitab suci akhirnya akan membuat kita lebih tenang, ya kan? Kita akan lebih merasa nggak apa-apa, ada persoalan, tapi ada Tuhan yang bisa menjaga saya, menguatkan saya, gitu. Jadi permasalahan walaupun tetap ada, tapi kita pola pikir kita untuk menanggapinya itu lebih tenang. Cara merespon ya, merespon kesulitan. Ya, akhirnya dengan itu kan kita jadi lebih bisa bersemangat jalanin kehidupan, gitu kan. Pantes Bu Ros nih ceria terus ya. Ternyata karena Emmaus Journey ya. Nggak kelihatan ya belakang ini persoalannya. Kita lihat aja ya. Atau mungkin karena ini tanggal 25 ya, habis gajian ya. Payday. Nah, Bu Ros, boleh nggak sih kasih pesan nih untuk Martabakers? Mungkin banyak yang belum mengenal cara atau komunitas Emmaus Journey ini. Nah, Bu Ros sebagai orang yang sudah berkecimpung 8 tahun baca kitab suci dan ada di komunitas Emmaus Journey, ada pesan nggak buat Martabakers nih, Bu? Kita coba menjadi orang yang lebih hari ke hari kita akan berusaha untuk bisa menjadi orang yang lebih baik kan ya. Karena apa? Kita juga sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kan ya. Jadi kita juga mau tunjukkan kita boleh berbuat baik pada sesama gitu. Nggak usah khawatir harus hal-hal yang besar yang kita lakukan, nggak. Tapi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, lakukan hal kecil untuk hal-hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar seperti pesan Mother Teresa ya. Nah, karena kalau kita melakukan sesuatu yang baik kan nggak bisa tahu-tahu dari kita biasanya males, tautonya rajin gitu kan nggak bisa ya, harus perlahan-lahan kan. Itu jadi kebiasaan, sama aja dengan membaca kitab suci juga kita akan semakin diubahkan gitu loh. Ayo kita mumpung sekarang lagi pembukaan kelompok baru nih. Lagi buka angkatan baru di komunitas Emmaus Journey Kosambi Baru gitu. Kita mengundang teman-teman pemirsa Martabaks untuk boleh bergabung. Icip-icip Martabaksnya bersama teman-teman di Emmauser. Boleh berkumpul bersama, nanti nikmati firman Tuhan sambil cobain martabaksnya. Jadi pengen daftar nggak tuh, Steph? Ayo. Jadi pengen daftar nggak? Luar biasa.
Iya, memang betul. Posternya kita taruh di sini nih. Posternya kita ya, taruh nanti di ada boleh ya, daftar. titip brosurnya ya nanti ya. Jadi teman-teman Martabakers, jangan lupa kelompok Emmaus Journey ini akan mengadakan pendaftaran untuk angkatan 7 ya Bu ya. 7, ya, wow. 7. Hari ini pas kita baru launching pendaftarannya. Ini kita ada launching date-nya pas nih, pas banget Tuhan sudah atur. Pas banget. Cepet-cepet daftar, jangan ketinggalan, dan pertemuan ini akan dimulai perdana pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Dan jangan lupa juga ya Martabakers, pada angkatan yang kali ini dibuka kelompok khusus difabel, yaitu hari Rabu pagi, teman-teman. Jadi ajak-ajak, saya sudah berhasil mengajak 2 orang sahabat saya dari kelompok sahabat yang berkebutuhan khusus di bidang pendengaran. Nah, tapi tidak ada masalah dalam tidak menghambat yang bukan jadi satu halangan ya. Firman. Jadi jangan ragu-ragu lagi, cepet ajak semua teman, tetangga, kolega, siapanya dia semuanya diangkut lah ya, masuk Emmaus Journey. Nah, dari yang muda sampai yang sudah senior, semua kelas terbuka ya Bu ya. Ya. Paling muda itu umur berapa sih Bu? 17 tahun ya, 17 tahun sampai nggak ada batasan. Mulai tahun lalu juga kita sudah menerima satu bapak yang difabel, semangat sekali bapak itu. Sudah lulus tanpa pernah absen loh. Wow. Jadi makanya bapak itu mengingatkan teman-teman yang lain yang belum join, ayo ikut sama kayak kita. Sekarang kita mau memperkenalkan nih, ayo teman-teman yang belum join Emmaus Journey. Nah, semoga sharing Bu Ros hari ini tentang bagaimana hidupnya tuh dapat berubah selama sebelum dan sampai sesudah 8 tahun bersama komunitas Emmaus Journey ini. Semoga Martabakers ada yang mungkin udah punya kerinduan ya, tapi masih bingung bagaimana caranya. Nah, coba nih, mumpung ada pendaftaran di Emmaus Journey, jangan lupa di sini langsung daftar. Ya, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Emmaus Journey, bareng Bu Ros dari Emmaus Journey. Kita ketemu lagi di bulan depan. Harus nonton lagi Martabaks episode selanjutnya. Thank you Bu Ros, udah mau. Terima kasih, sukses buat Martabaks ya, semakin maju, semakin membawa umat dekat dengan Tuhan gitu. Thank you. Sukses.